Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad Denis, remaja 18 tahun, warga desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah. Denis ditemukan tidak bernyawa usai tenggelam di dasar embung bersama satu orang temannya yang juga hilang usai mereka bermain di pinggir embung. Berselang 30 menit, petugas pun berhasil menemukan jasad Yusuf 5 meter dari ditemukannya jasad Denis. Diketahui kedua remaja ini semula berkumpul dengan seorang teman lainnya di pinggir embung untuk reuni seusai lulus sekolah. Salah satu dari mereka sempat meninggalkan lokasi untuk membeli es dan mendengar keduanya sempat meminta tolong saat tenggelam. Untuk yang satu, alhamdulillah selamat. Namun sekarang ini dalam keadaan mungkin sedikit trauma, kaget ya. Tapi saat ini sedang dimintai keterangan dari pihak yang berwajib. Dari yang selamat tadi sempat menyeburkan diri atau enggak, Pak, untuk menyelamatkan? Tadi informasi yang diterima memberikan keterangan sempat mencoba untuk menolongnya. Usai melalui proses visum, kedua jenazah dinyatakan tewas murni karena tenggelam. Jasad keduanya kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 mobil di Medan, Sumatera Utara. Warga yang tersulut emosi akibat kecelakaan berusaha mengeluarkan pengemudi sedan mewah dari mobilnya untuk meminta pertanggungjawaban. Kecelakaan berawal saat pengemudi mobil sedan mewah tersebut menabrak spion minibus. Saat diberhentikan, pengemudi berupaya kabur. Lalu pengendara mobil sedan juga menabrak minibus, betor, dan sepeda motor. Menyenggol banyak beberapa mobil, ada sekitar 5-6 mobil, ada juga becak, ada juga sepeda motor. Namun kita belum masih identifikasi ini, Pak. Terus ada korban jiwa nggak? Negatif. Korban jiwa nggak ada. Ya. Hanya kerusakan material aja. Oh, material ya. Berarti yang melibatkan berapa mobil, Pak? 6 mobil. Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi ke unit Lantas Polsek Medan Timur. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Said, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja berdesak-desakan hingga pingsan di Bursa Pencarian Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni. Atau nanti Idul Adha. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di sela KTT ASEAN Kuala Lumpur, Malaysia. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. iNews Pagi hari ini diawali dengan informasi di mana diduga remblong sebuah truk menabrak pikap dan motor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, 4 orang tewas. Warga dan pengguna jalan geger usai sebuah truk menabrak pikap dan motor di jalur selatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat pikap ringsek, sementara truk terguling ke sungai. Akibatnya sopir, kernet truk, pengendara pikap, dan pengendara motor tewas.
Evakuasi kernet truk dan pengendara motor berlangsung dramatis karena tertimpa truk di sungai. Yang atas nama siapa, Pak? Keluarga korban histeris mengetahui keluarganya menjadi korban. Keempat korban dibawa ke rumah sakit setempat. Polisi melakukan olah TKP guna mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Kecelakaan berawal saat truk melaju kencang mengalami remblong dan menabrak pick-up dan sepeda motor dari arah berlawanan. Melaksanakan fokus kepada evakuasi. Namun dari keterangan beberapa saksi maupun hasil olah TKP sementara, bahwa memang ini adalah kendaraan truk yang berjalan dari arah selatan. Diduga mengalami kendala dalam pengereman. Kemudian mendekati TKP, di saat di TKP ada kendaraan pick-up dan satu sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi petugas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, A-News melaporkan. Pemirsa, dianggap pelanggar undang-undang jaminan produk halal rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi. Laporan warga ini karena dianggap melanggar beberapa peraturan yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karenanya warung ini dianggap melakukan penipuan publik terkait kandungan makanan non-halal. Menurut Humas DSKS Endro Sudarsono, laporan Muhammad Burhanuddin tidak berasal dari konsumen langsung, namun didasarkan pada sejumlah kesaksian masyarakat yang merasa tertipu. Makanya kita sendiri menyayangkan atas ketidakjujuran atau ketidaktertiban dari warung tersebut, di mana masyarakat Muslim khususnya merasa tertipu, merasa kecewa, sehingga termasuk kita harapkan dari Pak Sugeng, anggota DPRD, maupun dari Ibu Mertua Wali Kota yang merasa tertipu berani untuk menjadi saksi ataupun melaporkan, sehingga aduan laporan ini semakin kuat. Hendro merinci tidak adanya keterangan sejak awal bahwa produk mengandung bahan non-halal, merugikan konsumen Muslim yang memiliki hak atas informasi produk. Sebelumnya, Wali Kota Solo menutup warung makan ini sambil menunggu hasil asesmen kehalalan oleh instansi terkait. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, A-News melaporkan. Pemirsa, viral usai diduga menipu dengan menggunakan label halal pada produk mengandung babi, rumah makan ayam goreng Widuran di Solo akhirnya ditutup sementara. Warga Muslim di Solo pun mengaku kecewa atas kasus ini. Viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim berbagai produk halal, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah disidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya, saat sidak berlangsung, pemilik rumah makan ayam goreng Widuran ini tidak berada di tempat. Wali Kota Solo pun menghubungi pemilik rumah makan melalui sambungan telepon dan memerintahkan restoran untuk tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa, dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya, saya telepon. Terus bagaimana Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan, ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Warga Muslim di Solo mengaku kecewa atas kasus ini. Mereka berharap tak ada lagi pedagang nakal yang sengaja tak mencantumkan label non-halal. Kalau bisa tuh pedagang di Solo Raya itu dikasih tulisan, ditempeli produk ini halal apa tidak gitu. Jadi kita tahu, kita konsumen nggak tertipu. Jadi sebaiknya para pedagang jika memang jualannya non-halal, sebaiknya mencantumkan tulisan, spanduk atau poster bahwa yang dijualnya itu ada non-halal atau mengandung lemak babi. Jadi biar konsumen tidak kecewa, tidak merasa tertipu dengan adanya makanan yang non-halal.
Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun menginformasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah mendapatkan protes dari sejumlah pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyebut kasus warung makan ayam goreng widuran non-halal bukan lagi berada di lembaganya. BPJPH juga meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan gugatan ke penegak hukum. Kasus ini, ya, masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan class action, dan apa yang dilakukan oleh pemilik daripada ayam goreng widuran Solo ini, ya sebenarnya kita apresiasi ketika dia mengumumkan penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang, gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH. Sudah ke kepolisian ini, ya, sudah ke perlindungan konsumen, dan masyarakat yang dirugikan ya, mungkin mengajukan class action, gitu ya. Mungkin diperdalam dulu apa yang bisa dilakukan. Dan kami sebenarnya melakukan apresiasi juga ketika berani mengatakan yang sebenarnya. Namun, ya, jangan dipotong kalimatnya, ya. Namun ini telah berlangsung terlalu lama, ya. Menyembunyikan hal yang sangat krusial, yang sangat sensitif dan menyakiti hati umat, terutama umat Islam yang tentu diharamkan memakan unsur babi yang selama ini digunakan. Pemirsa, MUI Kota Solo menganggap pemilik restoran widuran menipu masyarakat karena menggunakan minyak babi di ayam goreng yang mereka jual. MUI meminta penjual terbuka jika memang produk yang dijual tidak halal agar tidak merugikan masyarakat. Jualan ayam goreng itu tahunya kan halal karena memang ayam itu menurut Islam kan halal ya. Nggak tahunya dicampur dengan yang haram, yaitu minyak babi. Jadi ya akhirnya ayam yang seharusnya halal menjadi haram. Nah ini yang ada unsur penipuan, nggak jujur. Kami sangat menyesalkan usaha yang seperti itu, kuliner tapi tidak jujur. Pemerintah melalui Kementerian Agama gelar sidang isbat guna menetapkan Idul Adha 2025. Berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Selasa malam, Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025 mendatang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Pemirsa, sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Ya, sudah menetapkan bahwasannya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 dan puasa Arafahnya hari Kamis tanggal 5 Juni. Sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dibeli dari sebuah peternakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ini dia sapi jumbo jenis simental yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Matador ini dibeli dari seorang peternak bernama Bambang di daerah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan harga 120 juta. Itu kotoran tuh Pak, banyak tuh Pak. Banyak Oke. tuh. Oke.
Sapi jumbo pilihan dengan bobot 1 ton 60 kg ini mendapat pakan dan perawatan yang khusus agar sehat dan dagingnya padat. Selain itu, sapi ini secara rutin diperiksa oleh dokter hewan. Pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional. Kita pilihkan kesehatannya dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya, Mas. Rencananya, sapi jumbo ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cayat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah SPBU di Yogyakarta meledak dan juga terbakar, mengakibatkan 7 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Gedong kenang, gedong tangan. Sebuah ledakan disusul kebakaran terjadi di SPBU di Jalan Letjen Suprapto, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Senin siang. Ledakan terjadi di titik penampungan bahan bakar. Akibatnya 7 orang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis. Ledakan juga mengakibatkan kaca jendela di sejumlah bangunan di sekitar SPBU pecah. Diduga ledakan tiba-tiba terjadi setelah pengisian BBM di tangki penampungan. Intinya habis ada pengisian, kemudian selesai, kemudian ada prosedur untuk pengecekan, tapi kalau tiba-tiba meledak, informasinya begitu. Ini baru informasi yang kami terima karena kami juga tidak. Perlu waktu berapa lama pemadaman Pak dari sampai ini pendinginan? Peristiwa ledakan dan kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa berujung ricuh lantaran massa menutup aksi menuju Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Sekali-kali kalian menindas ahli waris ada. Mundur, jalan. Jangan arahkan pentingan. Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sumbawa Barat berunjuk rasa demi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan petugas yang berjaga. Peserta aksi menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 30 Mei 2025. Akibat aksi ini, akses menuju Pelabuhan Pototano maupun sebaliknya sempat terputus, hingga mengakibatkan antrean kendaraan puluhan kilometer. Dari Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 7 tahun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tewas terbawa arus sungai saat bermain air bersama 3 temannya. Korban tersangkut di antara ranting pohon. Ibu ini menangis histeris saat melihat jenazah anaknya tiba di rumah duka di Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Korban Sauki 7 tahun ini tewas tenggelam akibat terseret arus sungai. Setelah proses pencarian petugas, korban ditemukan 1 km dari titik awal dan tersangkut di antara ranting pohon di dasar sungai. Awalnya, korban bermain air bersama 3 temannya di Sungai Kedung Subur. Namun saat bersamaan, air bah dari hulu datang dan menerjang korban hingga hanyut. Sementara ketiga temannya selamat, langsung minta bantuan ke warga sekitar. Ya sering sih, sering karena memang anak-anak ya. Anak-anak kalau umpama tidak hujan main di situ. Terus saya dengar sih 4 orang. Ini yang terseret air 1 berarti? 1 orang. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tugas mengimbau para orang tua mengawasi aktivitas anaknya guna hindari hal serupa kembali terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.
Ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Iya, berjam-jam. Apa? Iya, kesak-kesakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya, artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000, artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja, yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Presiden Prabowo bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tetapi juga tambahan alokasi bansos. Dan pemirsa, berikut daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara.
Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos. Kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara ASN hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Pemirsa, usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun seiring peningkatan usia harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima, namun harus melalui kajian yang mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja, dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni, yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Pemirsa, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan yang menabrak mahasiswa pengemudi motor di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Ariko Akhvandi yang mengendarai motornya akan memutar balik. Di saat yang bersamaan, di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan balita dan ibu hamil di Buton, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal. Puluhan balita dan ibu hamil di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini terbujur lemas, dirawat di unit gawat darurat hingga teras puskesmas Wolowa. Mereka mengalami pusing, muntah hingga diare. Diduga balita dan ibu hamil ini keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang diberikan puskesmas Wolowa Senin siang. Makanan yang diberikan berupa bubur, ayam, telur, pisang, dan kerupuk. Total 47 orang pasien dirawat di puskesmas. 9 orang terdiri dari 1 ibu hamil dan 8 balita dirujuk ke RSUD Kabupaten Buton. Di jam 10 kan dia hanya makan telur, pisang, sama kerupuk. Tapi ada 2 sen kata jarang, satu hari tidak suka lagi. Dia sudah pasangnya sama dia minta. Kondisi terakhir saat ini ke-9 pasien itu sudah stabil semuanya. 2 saat ini lagi dirawat di ruang perawatan anak, kondisinya baru saja saya lihat dan stabil. Kemudian 6 masih diobservasi di ruang gawat darurat. Dan 1 lagi pasien anak umur 1,3 tahun itu sementara dirawat di ICU. Sebagian korban masih dirawat di puskesmas dan RSUD Buton, sedangkan beberapa pasien yang kondisinya membaik sudah dipulangkan. Sementara kasus keracunan massal ini masih ditangani pihak kepolisian dan Sidokes Polres Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP praktik aborsi ilegal yang melibatkan seorang aparatur sipil negara di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan janin yang dikubur di belakang rumah pelaku. Polisi menggelar olah TKP praktik aborsi ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Olah TKP dilakukan di rumah pelaku yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Polisi menemukan janin hasil aborsi yang dibungkus pembalut dan dikubur di belakang rumah pelaku. Polisi lalu membawa janin ini dan sejumlah alat untuk mengubur janin sebagai barang bukti. Adapun pelaku biasa melakukan aborsi di kamar hotel dengan tarif 2,5 hingga 5 juta rupiah. Kami telah mengamankan inisial Z selaku pacarnya perempuan inisial C, yang mana sebagai customer untuk melaksanakan aborsi tersebut. Janin yang kita temukan di TKP rumah. Berapa janin? Ada 1 janin. Tadi ditemukan di mana itu, Bang? Di belakang rumah atau di mana? Ditemukan di belakang rumah terduga pelaku inisial Z. Sebelumnya, warga digemparkan dengan terungkapnya praktik aborsi ilegal yang melibatkan seorang oknum ASN yang bekerja di puskesmas. Polisi lalu menangkap seorang mahasiswi pasca sarjana bersama seorang rekannya. Mahasiswi ini diduga merupakan pengguna jasa aborsi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek. Informasi selengkapnya usai jeda yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi.